Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Rastra Ksatria, idola baru kita nih. Kisah Wasis dan Gali, kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke tanah Jakarta. Warung Madura di pertigaan Jalan Kampung. Malam semakin larut, tapi cuaca di Jakarta masih terasa panas. Tanah seakan menyimpan panas yang ditebar sang mentari di siang hari, dan panas itu seolah kembali menguar di malam hari, menebar rasa gerah yang menjengkelkan. Memang sudah cukup lama hujan tak kunjung turun di beberapa wilayah Jakarta. Di dalam kamar kos sederhana, Wasis dan Gali sudah tertidur lelap. Kipas angin kecil di sudut kamar bergerak tertati, mengeluarkan bunyi yang tak nyaman di telinga. Tapi itu sudah cukup membuat kedua pemuda itu terlelap mengarungi dunia mimpi, walau perlu terlihat membasahi tubuh menembus kaos tipis yang mereka kenakan. Di tengah lelapnya tidur, samar-samar Gali mendengar suara ketukan halus di pintu kamar. Gali membuka mata. Suara ketukan halus itu masih tetap terdengar jelas di pintu kamar. Siapa tamu yang datang malam-malam? Batin Gali curiga. Lantas ia mencoba membangunkan Wasis yang masih tertidur lelap, seolah tidak terganggu dengan suara ketukan di pintu yang semakin lama semakin jelas terdengar. Tapi Wasis tak bergeming. Justru suara dengkurannya yang terdengar semakin keras. Gali menatap tajam ke arah pintu yang masih saja terdengar suara ketukan. Perlahan Gali mulai bangkit beranjak dari kasur tipisnya, kemudian berjalan menuju pintu. Gali meraih handle pintu dengan ragu-ragu. Perlahan ia buka pintu kamarnya. Dan betapa kagetnya Gali ketika ia mendapati siapa yang ada di hadapannya kini. Ya, Ratri, gadis cantik pujaan hati Gali, anak sematawayang dari sang pemilik kos. Kini ia berdiri di hadapan Gali dengan wajah tertunduk, terdengar lirih isak tangisnya. Loh, Dek Rat, ada apa malam-malam begini? Tanya Gali kebingungan sambil menutup pintu kamar kosnya. Dia malu dengan kondisi kamar kosnya yang berantakan. Tapi bukannya menjawab pertanyaan Gali, Ratri justru semakin terisak. Loh, kok malah tambah kejar toh? Ada apa Dek Rat? Cerita sama Kang Masmu ini kalau memang ada masalah. Tanya Gali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, takut ada orang yang melihat dan berpikiran macam-macam. Bapak dan Ibu Ratri ingin menjodohkan Ratri dalam waktu dekat ini. Pernikahan juga akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini, ucap Ratri lirih sambil mengangkat wajah menatap Gali yang hanya bisa melongo mendengar kata-kata Ratri yang seolah bagai petir menyambar hatinya. Bagaimana tidak, gadis pujaan hatinya itu akan segera menikah dengan pria lain yang ia sendiri belum mengenalnya. Dunia Gali seakan runtuh. Tapi Ratri nggak mau, Mas. Ratri nggak mau, ujar Ratri lagi. Loh, kenapa Dek Rat nggak mau ya? Tanya Gali pelan. Mulutnya mulai terasa kering, badannya mendadak lemas. Ratri sudah terlanjur cinta dengan pria pilihan Ratri, Mas, jawab Ratri pelan sambil menundukkan wajahnya lagi. Loh, siapa Dek Rat? Siapa laki-laki itu? Tanya Gali yang semakin lemas ketika ia mengetahui ternyata ada laki-laki lain yang dicintai Ratri. Laki-laki
"Laki-laki itu kamu, Mas," jawab Ratri yang langsung berbalik badan membelakangi Gali, lalu beranjak maju ke pagar balkon kos, matanya menatap ke arah jalan. Rambutnya melambai pelan tertiup angin malam, wajahnya seketika memerah menahan malu. "Benarkah itu, Dek Rat?" tanya Gali bergetar. Tak pernah terlintas dalam benak Gali kalau Ratri lah yang lebih dulu menyatakan cinta padanya. Buru-buru Gali menguasai dirinya yang hampir saja meloncat kegirangan kala mendengar kata-kata Ratri barusan. Ratri tidak menjawab, dia hanya menganggukkan kepala sambil matanya menatap nanar ke arah jalan kampung yang terlihat sepi malam itu. Kang Mas juga mencintaimu, Derat." "Sepenuh hati," ujar Gali seraya berjalan menghampiri Ratri di pagar balkon kos dan berdiri di sampingnya ikut menatap ke arah jalan. "Mas Gali benar-benar mencintai Ratri?" tanya Ratri sambil kini menatap ke arah Gali dengan raut penuh harap. "Beneran, Derat. Silakan ronsen dada Kang Mas. Pasti ada nama Derat terukir di sana," jawab Gali sambil ikut menatap wajah Ratri. Dadanya semakin berdebar, nafasnya memburu, hidungnya kembang kempis melihat wajah Ratri yang terlihat sangat cantik malam itu. "Mas Gali berani ngomong ke bapakku?" tanya Ratri penuh harap. "Berani, Dek. Mas siap kapanpun harus bicara sama bapak," jawab Gali mencoba tegas, walau sebenarnya ada keraguan dalam hatinya. Bukan ragu dengan perasaan cintanya terhadap Ratri, tapi dia ragu apakah orang tuanya akan mengizinkan, dan dia juga ragu dengan kondisi ekonominya yang saat ini Gali masih belum memiliki apapun. Tapi di tengah kecamuk otaknya, tiba-tiba saja tangan dingin Ratri sudah menggenggam tangan Gali yang membuat aliran darah di dalam tubuh Gali semakin terasa deras mengalir kencang. Jakunnya turun naik menelan ludah yang terasa semakin kasar, dan ketika Ratri mulai merapatkan tubuhnya lalu mendekatkan wajah cantiknya, jantung Gali serasa copot manakala dengus nafas Ratri terasa hangat menerpa wajahnya. Ratri memejamkan mata dan semakin merapatkan wajahnya. Gali mulai memonyongkan bibir. Tinggal sedikit lagi bibir Gali dan Ratri saling bertaut. Seketika plak, sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi Gali, menyadarkannya dari mimpinya yang teramat indah itu. Mata Gali terbuka lebar, melotot dengan bibir yang masih manyun. "Bangun, Li. Subuh sudah hampir habis itu. Dibangunin malah monyong-monyong," ujar Wasis sambil merapikan seragamnya di depan cermin. "Jancok, bener-bener kamu, Sis. Gak ngerti apa teman lagi senang." Sentak Gali emosi. "Gak ngerti apa sih? Hah? Buruan mandi. Mau kerja nggak?" tanya Wasis santai. "Sis, kamu itu kan punya mata batin, yang katanya tajam. Kalau kamu memang mau bangunin aku tuh lihat-lihat dulu dong. Aku itu lagi ngimpi apa gitu loh. Aku itu tadi hampir sedikit lagi begituan sama Dek Rat. Buyar semuanya gara-gara kamu," dengus Gali kesal seraya duduk di atas kasurnya dengan mata yang masih setengah terpejam. "Ngomong apa sih kamu? Gak jelas. Sudah sana buruan mandi," jawab Wasis seraya melempar bantal ke muka Gali yang masih bersungut-sungut. Setelah mandi dan sarapan, Wasis dan Gali pun langsung bergegas berangkat kerja karena mereka sudah hampir telat karena Gali yang sulit dibangunkan tadi pagi. Ya, mereka berdua hari ini mendapat tugas jaga pagi sampai malam nanti. "Sis, nanti beli rokok dulu di warung Madura di ujung pertigaan itu dulu, Sis," ujar Gali sambil berjalan tergesa-gesa. Mereka berdua memang seringkali membeli rokok di warung Madura yang terletak di ujung pertigaan jalan kampung yang menuju ke tempat kerja mereka. Karena memang harga rokok di warung Madura itu terkenal lebih murah dibandingkan warung-warung lainnya maupun di minimarket besar yang ada di sekitaran situ. Sesampainya di warung Madura itu terlihat etalase kaca yang penuh dengan rokok dan sebagainya. Di atas etalase penuh dengan jajaran toples berisikan permen dan sebagainya. Di depan etalase ada bak yang berisikan beras dengan karton putih yang bertuliskan harga terpampang jelas. Di samping kanan kirinya ada lemari pendingin yang berisikan minuman segar
Ya, sudah menjadi ciri khas warung Madura dengan tatanan penuh memenuhi warung sederhana itu. Mas, rokok surya sebungkus yo, ucap Gali sambil menyerahkan selembar uang 50 ribuan. Rokok aja mas, tanya mas-mas penjaga warung sambil menyerahkan sebungkus rokok surya. Pertanyaan klise yang sering diutarakan para penjual warung. Ya rokok aja. Mukamu kok pucat banget? Sakit? Tanya Gali ketika ia melihat muka mas-mas penjaga warung itu yang memang terlihat sangat pucat. Iya mas, lagi gak enak badan ini, jawab si penjaga warung sambil menyerahkan uang kembalian. Makasih yo. Istirahat kalau sakit, jangan dipaksain, ujar Gali lalu melanjutkan perjalanan menuju komplek perumahan tempat Wasis dan Gali berdinas sebagai satpam keamanan komplek. Dinas siang hari itu pun berjalan dengan lancar. Memang setelah keluarga Pak Yudis pindah, situasi di komplek perumahan elit tempat Wasis dan Gali bekerja menjadi lebih tentram. Hampir tak ada lagi kejadian-kejadian janggal yang terjadi di sana. Sari, pembantu di rumah Pak Derajat pun kini wajahnya semakin terlihat cerah, menampilkan aura kecantikannya. Neng Sari teh makin hari kok makin cantik aja ya. Jadi gak tahan saya mah ngelihatnya lama-lama, ujar Cecep rekan kerja Wasis dan Gali ketika melihat Sari melintas dengan mengendarai sepeda motornya sehabis pulang dari pasar. Ya tembak lah Cep, nunggu apa lagi? Keburu keduluan Wasis nanti kamu. Sahut Gali meledek Wasis dan Cecep. Aduh, Kang Wasis mah jangan begitu atuh Kang. Kan Cecep duluan yang udah naksir sama Teh Sari, ujar Cecep sambil menatap Wasis. Tenang aja Kang Cecep, aman. Udah, gak usah dengerin Gali, jawab Wasis sambil tersenyum. Halah, aku itu temenan sama Wasis dari kecil. Yo tahu kelakuannya. Dia itu diam-diam menghanyutkan Cep. Celetuk Gali yang disambut tawa mereka bertiga. Ya, mereka bertiga semakin hari semakin akrab, menambah semangat kerja mereka di komplek perumahan itu. Di malam harinya, Sis, nanti makan malam pakai Indomie aja yuk. Nanti nasinya kita beli di warteg aja. Akhir bulan ini harus irit kita. Situasi dompet makin kritis, usul Gali ketika mereka berdua dalam perjalanan pulang setelah lepas dinas di malam itu. Ya udah, nanti beli Indominya di warung Madura aja, jawab Wasis yang menyetujui usulan dari Gali. Memang hidup di Jakarta dengan gaji UMR harus bisa lebih menghemat uang agar bisa tetap menabung di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi. Apalagi Gali yang sudah mengidam-idamkan untuk bisa memiliki sepeda motor sendiri untuk nantinya ia bisa mengajak jalan-jalan daerah Trisang pujaan hati. Mas, beli Indomie soto 2 sama rokok surya sebungkus, ujar Gali ketika sudah sampai di warung Madura. Wah, muka sampean tambah pucat aja mas. Istirahat mas kalau sakit, jangan dipaksain, nanti malah bahaya loh, ujar Gali yang tampak khawatir melihat wajah penjaga warung Madura itu yang semakin terlihat pucat. Mau istirahat gimana toh mas? Ini teman saya sakitnya lebih parah daripada saya, jawab si penjaga warung sambil menunjuk ke arah temannya yang terbaring di kasur lantai di sudut warung. Cuma berdua ya mas jaganya? Tanya Gali lagi. Ya iya mas, kalau berlima ya tempatnya nggak cukup, jawab si penjaga warung seraya menyerahkan Indomie dan rokok pesanan Gali yang dibungkus kresek hitam. Yowes, semoga cepat sembuh ya mas, ucap Gali lalu bersiap pergi meninggalkan warung setelah membayar. Wasis menatap serius si penjaga warung itu tanpa berucap apapun. Dia merasa ada hal yang tidak beres di warung Madura itu. Sis, kasian banget itu mas-mas yang jaga warung dah. Mukanya dari pagi pucat banget, tapi masih maksa buka warung ya, ujar Gali sambil melangkah meninggalkan warung. Sakitnya itu bukan sakit biasa, Lih, jawab Wasis datar. Waduh, pasti urusan demit lagi aja ini, saut Gali. Dan seketika di sini Wasis menghentikan langkahnya dan berbalik badan menatap ke arah warung Madura itu. Kamu mau tahu mereka sakit karena apa, Lih? Tanya Wasis sambil menarik Gali untuk ikut berbalik badan menatap ke arah warung.
Ya kamu tolongin lah kalau memang kamu tahu. Sis, kata padeku, sebarkanlah kebaikan dengan apa yang kita miliki. Kamu itu jangan pelit sama ilmu toh sis. Ujar Gali mulai nyerocos panjang tiba-tiba saja. Dengan gerakan cepat, Wasis mengusap muka Gali tanpa sempat ditepis oleh Gali. Wah, apa toh sis? Tanganmu botrasi, jancok, sungut Gali kesal. Sekarang, coba kamu lihat baik-baik. Ada apa di warung itu? Ujar Wasis sambil menunjuk ke arah warung Madura di ujung pertigaan. Astagfirullah, sis, kamu itu toh kalau bercanda jangan begini dong sis. Jawab Gali yang pada saat itu dia melihat sosok wanita dengan wajah mengerikan, berambut panjang, memakai gaun putih lusuh, tersenyum menyeringai, menatap tajam ke arah Gali. Gali tahu sosok itu bukanlah sosok manusia. Sis, udah sis, gak lucu bercandamu ini. Sis, udah sis, cok. Ujar Gali bergetar sambil berbalik badan, tak ingin berlama-lama menatap sosok wanita mengerikan di depan warung Madura itu. Sis, sudah dong, tutup, buru. Kalau enggak aku lari nih, cepet cok. Pinta Gali kesal. Wasis lalu berbalik badan dan menepak kepala Gali. Plak. Ya aku tutup. Ayo pulang, jawab Wasis santai, lalu melangkahkan kaki untuk pulang ke kos mereka. Jancuk, kenapa nutup yang ngeplak palaku, cok? Sungut Gali kesal. Loh, tadi aku usap mukamu katanya tanganku botrasi. Jawab Wasis menahan tawa. Lah, lampemu itu sis, ujar Gali sebal sambil mempercepat langkah. Rupanya tadi Wasis mengusap muka Gali untuk membuka mata batin Gali agar dia bisa melihat ada apa sesungguhnya di warung Madura itu. Memang di balik sifatnya yang bijak dan tegas, Wasis juga terkadang suka iseng dengan Gali yang tingkahnya akan semakin lucu jika dalam keadaan kesal. Setelah makan semangkuk Indomie plus sepiring penuh nasi, Gali dan Wasis bercengkrama sebentar di balkon kos, menikmati secangkir kopi dan beberapa batang rokok. Kemudian tak lama mereka berdua pun tertidur karena lelah yang mendera setelah 12 jam lamanya bekerja. Malam semakin larut, suasana di sekitaran tempat tinggal Wasis dan Gali semakin menyepi. Di sudut kampung di ujung pertigaan, warung Madura yang menjajakan barang kebutuhan sehari-hari itu tampak masih buka. Bandi, sang penjaga warung, masih terjaga sambil menatap layar handphonenya yang menampilkan penyanyi dangdut seksi yang sedang bergoyang-goyang sambil melantunkan sebuah lagu kesukaan Bandi. Dia sengaja menyetel lagu-lagu dangdut dengan irama yang riang demi untuk mengusir rasa sepi sekaligus rasa takut. Ya, sudah hampir sebulan ini Bandi menjaga warung itu bersama sepupunya yang bernama Sobri, dan di setiap malamnya juga mereka berdua selalu saja didatangi oleh sosok wanita misterius yang ketika muncul, sosok itu hanya menanyakan keberadaan seseorang yang Bandi dan Sobri pun tak tahu siapa orang yang ditanyakan oleh wanita tersebut. Hawa di dalam warung terasa lebih lembab, seolah diselimuti aura kegelapan yang pekat, hingga pada akhirnya Sobri pun jatuh sakit, disusul sekarang Bandi yang juga menunjukkan gejala sakit yang sama. Sedang asik-asik Bandi menatap layar handphone, ia pun dikejutkan dengan suara wanita yang mulai familiar di telinganya. Mas, Bang Hendra sudah kesini mas, tanya wanita itu dengan nada lirih. Bandi mendongakkan kepalanya perlahan, menatap sosok yang ada di depannya, seorang wanita. Wajahnya sepucat kapur, mengenakan gaun putih lusuh, rambutnya panjang dan kaku seperti sapu hijau. Belum datang mbak, jawab Bandi tergagap dengan nada bergetar. Kalau Bang Hendra datang, kasih tahu saya mas. Saya tunggu di depan, ujar sosok wanita itu lagi, lalu beranjak ke depan warung meninggalkan aroma aneh yang terasa menyengati hidung Bandi. Sosok itu terlihat terus saja berdiri di depan warungnya, dan biasanya sosok itu akan menghilang ketika mendekati waktu subuh. Kemunculan sosok wanita misterius yang rutin mendatangi Bandi dan rekannya Sobri setiap malam membuat kondisi tubuh mereka berdua semakin melemah dari hari ke hari. Cukup aneh, padahal sosok itu tidak berbuat apa-apa, melainkan hanya menanyakan sosok pria yang ia sebut dengan nama Hendra di setiap kehadirannya.
Bandi sebenarnya sudah tidak sanggup lagi untuk terus menghadapi situasi itu, tapi mau bagaimana lagi, dia harus bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah disepakati untuk menjaga warung itu selama 6 bulan yang wajib buka 24 jam dengan dijaga bergantian bersama rekannya Sobri. Keesokan siangnya, Wasis dan Gali sedang bersantai di kamar kosnya setelah sebelumnya mereka berdua makan siang di warung favorit mereka berdua, warung nasi Bude Ratmi. Wasis nampak sedang membaca buku dan Gali berbaring santai di atas kasurnya diiringi alunan musik dari band favoritnya Bumerang. Matanya memandangi langit-langit kamar dengan senyum terkembang di bibirnya. "Sis, kalau aku ngelamar Dekrat gimana ya sis?" ujar Gali yang ternyata saat itu dia sedang membayangkan Ratri, gadis pujaan hatinya. Dia masih terbuai oleh mimpi indahnya kemarin yang mana Ratri minta dilamar olehnya di dalam mimpi itu. "Sis, gimana?" "Malah diem aja. Kalau aku ngelamar Dekrat, gimana menurutmu?" tanya Gali lagi lebih ketus kepada Wasis yang masih asik membaca buku. "Astagfirullah. Nyebut kamu?" jawab Wasis terkejut. "Loh, maksud kamu apa sis? Kok aku disuruh nyebut?" jawab Gali emosi yang mulai beranjak duduk menghadap ke arah Wasis. Eling. Bude Ratmi itu sudah tua, sudah punya cucu. Mentang-mentang dia sudah mapan, sudah punya warung nasi, kamu nekat mau ngelamar dia? Nyebut ujar Wasis sambil geleng-geleng kepala. "Jancuk, Dekrat sis, Dek Ratri maksudku itu Dek Rarti anaknya Pak Sarno. Kenapa Dekrat jadi Bude Ratmi? Masa aku ngelamar Bude Ratmi ya bisa keracunan susu basi aku. Kamu pikir aku udah sinting?" "Wah, lambemu sesis," sungut Gali kesal lalu mengempaskan kembali tubuhnya ke kasur merebah dan kembali menatap langit-langit kamar. Wasis menahan tawa kala melihat kelakuan temannya itu. Jadi susah lagi ini aku bayangin Dekrat, yang muncul malah mukanya Bude Ratmi. Gara-gara kamu ini sis. Gak asik, ucap Gali sepal lalu melempar bantalnya ke arah Wasis. Di malam harinya, Wasis dan Gali bersiap untuk berangkat dinas malam. Sistem kerja 12-24 memang terasa cukup melelahkan, tapi Wasis dan Gali melaksanakan tugasnya itu dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa mengeluh sedikit pun. Setelah siap, mereka berdua langsung berangkat dengan berjalan kaki menyusuri jalanan kampung yang cukup ramai walau malam sudah menyelimuti kampung tempat tinggal mereka. Dan seperti biasa, Gali ingin mampir ke warung Madura langganannya untuk membeli amunisi berbekalan jaga malam. Namun, Wasis dan Gali harus kecewa ketika mereka mendapati warung Madura langganan mereka tutup malam itu. "Waduh sis, tutup warungnya. Kayaknya mas-mas yang jaga itu beneran sakit loh. Wong kemarin mukanya pucat banget loh sis," ujar Gali kecewa. "Yaudah, nanti kita belinya di warung dekat komplek aja," jawab Wasis sambil melanjutkan langkah. Sis, kamu bantu dong. Kasihan itu loh mas-mas yang jaga warung, diganggu demit cewek terus-terusan," pinta Gali kepada Wasis. Kamu itu kan juga sebenarnya bisa. Kamunya aja yang males," jawab Wasis kesal. Loh, kok malah aku? Kalau aku sakti koyo kamu, ya nggak pakai banyak ngomong sis, langsung bat-bat kelar. Elak Gali di sini. Wasis tahu jika Gali pun mampu untuk menangani sosok wanita misterius itu, tapi Gali sendiri selain malas, dia juga masih takut untuk menghadapi langsung sosok-sosok gaib seperti itu. Malam itu, Gali dan Wasis hanya melaksanakan jaga malam di komplek perumahan elit itu hanya berdua saja dikarenakan Cecep yang sedang sakit dan izin untuk tidak masuk kerja malam itu. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Wasis untuk dia mulai membimbing Gali dalam hal spiritual. Ketika jarum jam di pos jaga menunjukkan pukul 12 malam, tanpa diketahui oleh Gali, Wasis mencoba berkomunikasi dengan sosok gaib wanita misterius di depan warung Madura dekat pertigaan jalan kampung. Dan setelah itu, Wasis mulai mendekati Gali. Kamu itu harus mulai mendalami lagi apa yang dulu pernah kamu pelajari. Kamu tenang aja, nanti aku pasti akan bantu pelan-pelan, ujar Wasis mencoba membuka percakapan malam itu. Malas aku sis, hidup normal aja lah aku mah, kan udah ada kamu yang jaga.
Jawab Gali sambil matanya terus menatap ke layar handphonenya. Lo kamu kan katanya mau bantu mas-mas penjaga warung itu toh? Kasihan lo mereka. Kalau dibiarkan, lama-kelamaan itu bisa membahayakan jiwa mereka juga. Tanya Wasis mencoba memujuk Gali. Karena Wasis tahu, pada dasarnya Gali ini juga suka membantu orang lain. Dan hal tersebut terlihat dari kekhawatiran ia terhadap penjaga warung Madura itu yang terlihat sakit karena gangguan gaib yang mereka sendiri tidak menyadarinya. Ya kamu bantu dong. Kamu itu jangan cuek gitu loh. Punya kemampuan kok diem-diem aja ngeliat orang susah. Jawab Gali kesal sambil meletakkan handphonenya di atas meja lalu meraih sebatang rokok dan menyulutnya. Dalam hal ini, aku mau kamu ikut serta juga, Li. Jawab Wasis. Ya udah, sana. Kamu masuk ruang istirahat, Merago Sukma, biar aku yang jagain di sini, sis. Ujar Gali lagi. Aku tadi sudah coba berkomunikasi sama sosok wanita itu. Sebenarnya siapa sih sosok wanita itu, sis? Kok malah gangguin mas-mas yang jaga warung? Tanya Gali sambil menyesap kopinya yang hampir habis. Kamu beneran mau tahu siapa sosok wanita itu? Tanya Wasis meyakinkan sambil matanya menatap tajam ke arah Gali. Kamu jangan aneh-aneh loh, sis. Udah malam ini, sis. Sis, kita lagi kerja ini, sis. Kalau kamu memang ngantuk, kamu tidur aja dulu sebentar, ujar Wasis sambil terus menatap mata Gali dalam hatinya. Wasis mulai merapal mantra dan tiba-tiba saja Gali merasa sangat mengantuk. Matanya seolah berat untuk terus terbuka. Jancuk, kamu ngapain ini, sis? Tanya Gali kesal. Matanya terasa semakin berat. Dia mencoba melawan rasa kantuk itu, namun pada akhirnya Gali tertidur di kursi dengan kepala tersandar pada meja kerjanya. Di dalam tidurnya, Gali seolah bermimpi berada di suatu pertigaan jalan yang ia merasa tempat itu sangat familiar. Ia mencoba mengingat tempat itu, tampak kabut tipis yang mengelilingi tempat Gali berada. Pertigaan jalan itu tampak sepi dengan banyak kebun di sekitaran kanan kiri jalan. Gali mengedarkan pandang, mencoba beradaptasi dengan keadaan sekitar, dan tiba-tiba saja pandangannya terhenti pada sebuah pohon nangka, yang mana di bawah pohon nangka itu terlihat seorang wanita dengan memakai kebaya merah dengan rambut disanggul rapi. Wajahnya cantik, nampak pula raut wajahnya yang penuh pengharapan seolah-olah sedang menanti seseorang. Gali menajamkan penglihatannya, dan betapa terkejutnya Gali ketika ia mulai mengingat siapa sosok wanita berkebaya merah itu. Ya, dia adalah sosok wanita misterius yang pernah dilihat di warung Madura di pertigaan jalan. Di malam gelap terselimut kabut itu, sosok wanita berkebaya merah terus memandang jauh ke arah jalanan yang teramat sepi itu. Jemarinya saling meremas, menandakan ia semakin gusar menanti seseorang yang tak kunjung datang. Tak lama kemudian, terlihat 5 pemuda berandal berjalan melintasi pertigaan jalan. Ada Neng Salma. Malam-malam ngapain yang dimari dirian aja, ujar salah satu pemuda berambut gondrong. Ya, Salma. Wanita itu ternyata bernama Salma. Makin cakep aja nih Neng Salma dah. Sahut pemuda satunya. Salma diam, tidak menanggapi para pemuda itu. Jelas terlihat ketakutan mulai muncul di raut wajahnya. Daripada dirian dimari digigit nyamuk, mending ikut abangnya, Neng. Sahut pemuda lainnya. Mereka berlima sejenak saling pandang, seolah menyamakan persepsi di otak masing-masing. Sekilas seringai muncul di bibir para pemuda berandal itu. Mereka mulai bergerak mendekati Salma. Bang, jangan bang, ujar Salma lirih. Ia mulai melihat gelagat tidak baik dari para pemuda itu. Daripada digigitin nyamuk di mari, mending abang yang ngikitin Neng Salma, ya enggak? Gelak tawa para pemuda itu terdengar semakin buas, terbalut nafsu bejat yang sudah menguasai kepala mereka. Salma ditarik paksa, lalu tubuh lemahnya diseret menuju ke semak-semak di balik pohon nangka tersebut. Terdengar jerit pilu dari Salma, diiringi tawa jahat para pemuda itu.
Darah Gali berdesir kencang, amarahnya menggelegak melihat kelakuan bejat para pemuda itu. Dia langsung berlari mendekat ke arah semak-semak, berniat membantu Salma sekaligus ingin menghajar kelima pemuda brengsek. Ketika ia tiba di balik semak, dia melihat Salma yang sudah tanpa selai benang pun kebaya merahnya berserakan acak. Gali berteriak. Ia langsung menerjang salah satu pemuda di situ, tapi aneh, dia seperti hanya menerjang angin. Kepalan tangannya hanya menerpa angin kosong. Dia tak bisa menyentuh apapun. Gali terpaku. Dia seolah sedang menonton televisi tanpa bisa berbuat apa-apa. Mulutnya terkunci, tubuhnya kaku. Hanya kedua matanya yang dipaksa melotot menatap kelima pemuda itu, bergiliran merudah paksa Salma yang sudah semakin lemah. Hanya sesekali terdengar lenguhan dari bibir tipisnya. Dari sudut matanya mengalir air bening. Setelah puas melampiaskan nafsu binatang mereka, kelima pemuda tersebut berdiri terengah-engah menatap tubuh Salma yang masih tergeletak tak berdaya di atas sana. Duh, bagaimana lagi nih ya? Tanya salah satu pemuda. Ya iya ya, kalau dia ngadu sama babenya, bisa berabe urusan, sahut pemuda satunya. Alah, banyak bacot lu pada, ujar si gondrong yang secara tiba-tiba mendekati Salma dan prak! Sebuah batu yang tergenggam di tangan kanannya menghujam tepat di kepala Salma. Seketika darah segar mengalir dari kepala Salma. Tubuh Salma sempat mengejang sebentar, kemudian diam untuk selamanya. Salma mengembuskan nafas terakhirnya secara tragis di balik semak-semak di belakang pohon nangka dekat pertigaan jalan kampung. Kelima pemuda itu berhamburan keluar dari semak-semak. Mereka berlari menyusuri jalanan kampung dan menghilang di pekatnya malam. Gali masih terpaku menatap jasad Salma yang tergeletak tak bergerak di atas tanah. Tanpa sadar, air matanya mengalir membasahi pipi, dadanya bergemuruh. Perasaan Gali campur aduk antara marah, sedih, dan juga takut. Perlahan, pandangannya mulai buram, badannya lemah. Gali perlahan terbangun dari tidurnya. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Gali terbata-bata dengan nafas tersengal. Begitu ia mendapati kesadarannya, dia langsung bangkit dari duduknya, berdiri dengan lutut bergetar. Sis, kita harus cari berandal itu, sis. Kurang ajar, sis. Mbak Salma ternyata sudah dihabisi oleh 5 berandal bajingan itu, sis. Terocos Gali sambil berdiri menyandarkan tubuhnya di tembok. Sudah, kamu tenang dulu. Ayo, duduk dulu sini. Minum dulu, ujar Wasis sambil menyodorkan segelas teh manis hangat yang memang sudah disiapkan oleh Wasis ketika Gali tertidur. Yang kamu lihat tadi barusan itu adalah kilasan masa lalu tentang wanita misterius di warung Madura itu, Le. Jelas Wasis ketika melihat Gali yang sudah duduk dan kembali tenang. Ternyata Wasis tadi melakukan gendam terhadap Gali hingga Gali masuk ke alam lain dan ia bisa melihat masa lalu dari sosok wanita misterius di depan warung Madura di pertigaan jalan kampung. Tragis, sis, tragis. Masa lalu Mbak Salma sungguh tragis, ucap Gali sambil menyesap teh manis hangatnya. Tapi kenapa dia malah justru gangguin mas-mas yang jaga warung ya, sis? Kan kasihan mas-mas itu, mereka itu tidak tahu apa-apa. Tanya Gali lagi. Ya coba dong, kamu tanya sendiri sama yang bersangkutan. Kamu coba berkomunikasi langsung, jawab Wasis sambil tersenyum. Maksud kamu apa, sis? Tanya Gali bingung. Itu Mbak Salmanya ada di sampingmu, jawab Wasis lagi sambil menunjuk ke arah samping Wasis. Wasis menjerit kaget ketika ia melihat sosok Salma yang tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Terlihat sosok Salma yang berbeda dari yang ia lihat di warung Madura kemarin. Kali ini Salma muncul dengan mengenakan kebaya merah dengan rambut disanggul rapi. Wajahnya cantik walau masih nampak pucat. Salma tersenyum pada Gali. Terima kasih ya, Mas. Masnya orang baik, ucap Salma halus. Iya Mbak Salma, nama saya Gali dan ini teman saya yang suka iseng sama saya. Jadi tadi saya sempat lihat Mbak Salma nganu, jawab Wasis bergetar. Nganu apa sih, Mas? Tanya Salma masih tersenyum. Nganu Mbak, tadi saya jadi lihat si Mbak Anu dianuin, jawab Gali makin terbata. Saya tidak pernah berniat mengganggu siapapun, Mas.
Saya hanya terikat oleh janji saya, ujar Salma lirih. Salma kemudian menjelaskan kenapa dia malam-malam berdiri di bawah pohon nangka, yang mana pohon nangka itu sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah berkali-kali dibangun sampai sekarang akhirnya berubah menjadi warung Madura. Salma pada malam itu sedang menunggu kehadiran sosok kekasihnya yang bernama Hendra, tapi Hendra tak kunjung datang. Bahkan sampai akhirnya Salma harus meregang nyawa, Hendra tak pernah datang menemui dirinya. Maka dari itu sosok Salma sering muncul dan menanyakan kepada siapapun yang ditemuinya untuk menanyakan keberadaan Mas Hendra, seperti yang setiap malam ia tanyakan kepada mas-mas penjaga warung Madura itu. Tapi Mas Wasis sudah menjelaskan semuanya pada saya tadi, yang ternyata Mas Hendra sudah tiada sebelum saya, ucap Salma lirih. Ya, Wasis sudah berkomunikasi sebelumnya kepada Salma dan Wasis mencoba menerawang sosok Hendra kekasih Salma. Pada sekitar tahun 80-an, Salma yang merupakan gadis asli Betawi berusia sekitar 20 tahunan berkenalan dengan Hendra, seorang pemuda berusia sekitar 25 tahunan. Dia adalah seorang pendatang dari Jawa Tengah yang pada saat itu bekerja sebagai mandor proyek di pembuatan kali sodetan di sekitaran kampung tempat Salma tinggal. Bermula dari pertemuan yang tak disengaja di sebuah warung kala itu, kemudian berlanjut ke pertemuan-pertemuan berikutnya, dan pada akhirnya cinta mereka berdua pun bersemi. Bahkan sampai membawa mereka berdua yang pada saat itu tengah dimabuk asmara melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka. Walaupun tidak sampai hamil, tapi di sini Salma tetap meminta kepada Mas Hendra untuk segera melamar dan menikahinya sebagai bentuk rasa cinta dan tanggung jawab atas apa yang sudah mereka berdua lakukan. Bang Hendra, abang sudah mendapatkan apa yang selama ini Salma jaga. Abang harus menikahi Salma, bang, pinta Salma kala itu. Dan karena didasari cinta yang tulus, Hendra pun menyetujuinya dan ia berjanji akan menemui kedua orang tua Salma untuk kemudian melamar Salma. Ya dek, abang akan datang ke rumah besok untuk bicara dengan orang tua adek. Dek Salma yang tenang ya, abang cinta sama adek dan abang ingin kita segera menikah, ujar Hendra mencoba menenangkan Salma. Mereka berdua lalu membuat janji akan bertemu di pertigaan jalan kampung. Lalu rencananya mereka berdua baru akan bersama-sama untuk menuju rumah Salma. Jangan lupa ya bang, nanti malam Salma tunggu di pertigaan jalan kampung. Salma akan tunggu abang sampai kapanpun, apapun yang terjadi, ujar Salma siang itu di sekitaran tempat kerja Hendra. Tapi naas, di sore harinya Hendra mengalami kecelakaan kerja di lokasi proyek tempatnya bekerja, yang mana pada akhirnya Hendra menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit. Lalu kemudian jenazah Hendra langsung dibawa ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Salma yang tidak mengetahui hal itu pun di malam harinya dia tetap menunggu dengan setia di bawah pohon nangka di pertigaan jalan kampung. Sampai akhirnya peristiwa tragis itu menimpa Salma. Tapi sesuai janji, Salma akan menunggu Hendra sampai kapanpun dan apapun yang terjadi. Maka dari itu sampai saat ini Salma tetap menunggu Hendra sesuai janjinya dulu. Terima kasih ya Mas Wasis, Mas Galih. Kalian berdua orang baik yang peduli terhadap kesulitan orang lain. Tetap menjadi orang baik ya, ujar Salma sambil tersenyum. Iya Mbak Salma, sama-sama. Terima kasih. Mbak Salma yang tenang ya di alam sana. Ayo dong sis, buru doain biar sempurna sama tenang ini Mbak Salma ini. Lama-lama bisa meriang juga aku ini toh sis, ujar Galih kesal. Terlihat Wasis memejamkan matanya dan mulai membaca doa. Perlahan sosok Salma menjadi bayangan terpancar senyum dari bibirnya, hingga semakin lama bayangan itu memudar lalu menjelma menjadi cahaya putih dan melesat menghilang di langit malam. Alhamdulillah, ucap Wasis sambil mengusap mukanya. Kamu itu loh sis, kalau mau ada acara beginian yang mbok ngomong dulu. Kalau aku jantungan gimana coba, ujar Galih mendengus kesal.
Ya kalau aku ngomong dulu, ya kamu itu nggak akan mau dong, Li. Terus kapan kamu mau belajarnya? Jawab Wasis santai sambil tersenyum. Wasis tahu bahwa Gali adalah orang baik yang peduli akan kesulitan orang lain. Wasis akan membimbing Gali untuk kembali mendalami dunia spiritual yang mana nantinya dia sudah tak sabar untuk berpetualang bersama sahabat baiknya itu. Pagi pun menjelang. Dinas malam hari itu sungguh berkesan bagi Gali dan Wasis, terutama Gali yang terlihat mulai berminat untuk kembali mendalami dunia spiritual dengan Wasis sebagai pembimbingnya. Setelah melaksanakan apel serah terima yang dipimpin oleh komandan jaga mereka yang bernama Pak Sugeng, Gali dan Wasis bergegas pulang ke kos untuk beristirahat. Tapi sebelum pulang, Wasis dan Gali menyempatkan diri untuk mampir ke warung Madura di pertigaan jalan kampung itu untuk membeli rokok. Begitu, warung Madura tersebut sudah terlihat buka kembali. Wah, sudah sehat nih dua-duanya kayaknya. Sapa Gali kepada Bandi dan Sobri yang memang pagi itu wajah mereka berdua terlihat cerah dibandingkan kemarin. Ya Mas, Alhamdulillah sudah tidak meriang lagi, jawab Bandi sambil menyerahkan sebungkus rokok Surya kepada Gali. Ayah, sampean berdua dapat salam loh dari Mbak Salma, ujar Gali sambil cengengesan. Mbak Salma? Mbak Salma siapa ya Mas? Tanya Sobri kebingungan. Itu loh, cewek yang suka datang malam-malam terus nanyain Hendra, jawab Gali masih cengar-cengir. Loh, kok situ tuh bisa tahu Mas? Pernah ketemu juga ya? Tanya Sobri lagi. Sebelum Gali menjawab lebih panjang, Wasis langsung menarik tangan Gali untuk segera pulang. Apa tuh Sis? Aku belum selesai jelasin itu loh, sungut Gali yang melangkah keluar warung sambil melepaskan pegangan tangan Wasis. Kamu itu tidak perlu begitu, Li. Yang penting semua itu sudah aman. Cukup kita berdua aja yang tahu, jawab Wasis datar sambil terus melangkah pulang. Nah ini nih, aku aneh sama kamu Sis. Kata pakdeku, kita itu sebagai security yang tanggap dan terengginas harus memastikan jika keadaan itu memang sudah benar-benar aman, terkendali. Dan orang yang kita lindungi itu harus benar-benar sudah merasa aman. Gitu loh, cerocos Gali. Wasis hanya bisa menatap wajah temannya itu dengan kesal, lalu ia menyemburkan asap rokok ke muka Gali. Jancok, mereka berdua pun tertawa bersama. Warung Madura di pertigaan jalan kampung itu kini sudah benar-benar aman. Ternyata sedari dulu sebelum bangunan itu dipakai untuk warung, bangunan itu adalah sebuah rumah petakan yang dikontrakan. Para penghuni kontrakan itu tidak pernah ada yang betah. Semua mengaku sering ditampakkan sosok wanita misterius yang selalu hadir di setiap malamnya, persis dengan apa yang dirasakan oleh Bandi dan Sobri. Tetapi mereka semua tidak ada yang bicara macam-macam, takut menyinggung sang pemilik kontrakan, dan mereka semua memilih pindah begitu saja. Menyadari hal tersebut, pemilik kontrakan akhirnya merubah bangunan itu menjadi warung. Wasis dan Gali tetap dengan semangat menjalani hari-hari mereka di Jakarta. Mereka bekerja dengan penuh semangat dan siap untuk menapaki petualangan seru di depan sana. Selesai. Wow, luar biasa sekali. Kisah Wasis dan Gali. Wah, pokoknya idola baru nih ya. Dan mudah-mudahan ya, kisah Wasis dan Gali ini bisa rutin setiap minggunya bisa kita up di channel Ilo Bercerita. Jadi di sini bagaimana seorang Wasis ingin mengajak Gali ya, ingin membimbing Gali. Karena memang Gali ini sudah punya dasar ya, sebelumnya sudah punya basic, dan Wasis sendiri ingin meningkatkan kemampuan Gali agar mungkin nantinya bisa berpetualang bersama-sama dalam dunia spiritual. Oh, keren banget nih. Dan tadi ada dalam kisah barusan itu adalah salah satu bentuk perkenalan pertama ya terhadap Gali, jadi biar dia nggak hilang banget tuh. Bagaimana Gali ini sebenarnya baik ya, jadi memang dia baik. Buktinya sama penjaga warung Madura yang dia nggak kenal aja dia begitu perhatian ya. Nah di situ jadi memang bibitnya sudah orang baik, dan semakin menarik aja nih Mas Rasta Kesatria buat kisah Wasis dan Gali. Dan bagaimana warung Madura ya. Jadi memang warung Madura itu salah satu penolong buat orang-orang yang suka begadang nih. Jadi memang kalau malam-malam tuh pengen rokok habis atau pengen beli tolak angin atau pengen beli air tuh udah warung Madura dah udah solusinya. Karena pasti buka dia 24 jam di tempat saya juga gitu, dengan ciri khasnya rapet ya, dia rapet banget kayaknya, barang-barangnya penuh gitu.
Dan relate banget ya bagaimana akhirnya Salma ini bisa disempurnakan pada akhirnya dia menunggu, dan poin penting sih yang saya ambil dalam kisah barusan itu adalah janji ya, terkait janji, karena jangan pernah membuat janji yang kita sendiri tidak pernah bisa menepatinya. Di situ Salma mengatakan sampai kapanpun, apapun yang terjadi saya akan tetap menunggumu. Nah, itulah kekunci dia sama janjinya dia. Jadi mungkin poin penting bagi saya dalam kisah barusan adalah hati-hati dalam mengucapkan janji, dan karena sekarang itu orang-orang banyak banget ya dengan mudahnya berucap janji tapi ternyata tidak ditepati. Luar biasa sekali kisahnya. Terima kasih buat Mas Rastra Kesatria, kisah Wasih dan Galinya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah luar biasa selanjutnya. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri merasa terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.